إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونخص خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب، كتاب مفاتيح الغيب تفسير الكبير فخر الدين الرازي أصوله وفروعه وجل تلامذته وتلامذته إلينا معهم أساتذته وأساتذته اللهم انفعنا بعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum ana to nyono sapa sira kabeh. Am hasibtum ana to nyono sapa sira kabeh nyono ing antadkhulu ing yen to padha mlebu sira kabeh al jannata ing swarga mengko walamma ya'tikum khale durung tau nekani marang sira kabeh khale durung tau nekani sira kabeh apa masalul ladzina apa sepadane wong-wong masalul ladzina khalau mi qablikum sepadane wong-wong kang wis ilang wis apa jenenge yang sudah sirna yang sudah lewat min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Walamma ya'tikum apakah kalian mengira bahwa kalian nanti akan masuk surga padahal belum pernah datang kepada kalian apa yang belum datang? Cobaan seperti cobaan mereka generasi yang telah lalu sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra. Masat ngepok marang hum soal ladzina min qablikum al ba'sa opo malapetaka wad-dharra ulan kegentingan kesengsaraan wazulzilu
wa zulzilul lan digoncang sapa alladzina khalau mi qablikum, generasi yang terdahulu, hatta yakula sehingga ngucap sapa Rasulullah walladzina amanu lan wong-wong kang padha iman ma'ahu sartane Kanjeng Rasul, sampai sambat, sampai mengatakan, sampai berucap mata nasrullah, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah, kapankah akan datang pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib, ala iling-ilingo, ingatlah, inna nasrallahi sak temane utawi pertolongane Gusti Allah iku qaribun parek, iku qaribun parek, amat dekat. Ini ayat tentu saja sambungan dari ayat sebelumnya. Baik, kita kembali kepada ayat 213, ayat 214. Tadi menerangkan 213 bahwa pada mulanya manusia adalah makhluk yang sama, semuanya suci. Ketika Tuhan bertanya, memberikan kepastian, alastu birabbikum, apakah kalian mengakui bahwa aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala, qalu bala, artinya semuanya di dalam tauhid, semuanya di dalam iman. Tapi lalu ketika turun manusia, ketika Adam di surga kan bukan makhluk jasmania, kan gitu, itu makhluk arwah. Lalu kemudian turunlah ke dalam alam fil ardi, alam nasut, alam jasmania. Maka manusia bukan lagi makhluk rohani ansih, bukan melulu makhluk rohani, tetapi dia juga makhluk jasmani. Yang tadi saya bilang komposisinya yang luar biasa, sempurna. Di sini punya keinginan, di sebelah sini juga punya hati nurani, di sini punya hasrat, di sini juga punya namanya hati, di sini ada perasaan, di sini ada kesadaran, di sini ada keinginan, di sini ada kebutuhan. Terus itu komposisi yang luar biasa. Lah, justru dengan komposisi ini kemudian manusia menjadi makhluk yang merdeka. Lah, merdeka di sini artinya setiap manusia merespon situasi ekstrinsik di luar dirinya di dalam menjalani kehidupan. Manusia hidup di alam, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Tentu saja yang dia alami realitasnya berbeda. Nah, respon ini yang membedakan respon mereka adalah komposisi masing-masing tadi, antara kekuatan dia, apakah akal yang memimpin ataukah hawa nafsu yang memimpin. Paham? Maka lalu disinilah yang disebut ujian, bahwa kehidupan manusia di bumi adalah ujian. Khalaqal mauta alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian ahsanu amala, mana yang responnya di dalam menjalani kehidupan lebih baik. Ini disebut ujian itu. Nah, dengan cara apa respon yang lebih baik? Dengan cara bahwa di dalam menjalani kehidupan, kesadaran menguasai hasrat. Pasti makhluk sempurna. Maka disebut al-insan al-kamil, manusia yang lengkap. Ini ditulis kebang, setiap kalimat kudu ditulis kabeh. Nah, nyanda ora. Ya, ayo kita teruskan lagi.
Setelah manusia turun ke bumi, ke alam jasmaniah, alam nasut ini dengan hasrat, hawa nafsu, akal, hati nurani, dan seterusnya itu, maka lalu manusia berbeda-beda. Ada yang takwa, ada yang fajir. Kenapa? Karena Tuhan memang sudah bekalkan itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Lalu qad aflaha. Siapa yang akan berhasil sukses? Aflaha itu artinya sukses. Ya orang yang memilih jalan terbaik. Nah, yang mana jalan terbaik itu? Hati-hati, karena di antara fujur dan takwa izin bahasa asqoha. Nah, disinilah lalu manusia yang dari tadi itu komposisi matriknya adalah ahsani takwim, lalu summarodatnahu asfala safilin, sudah diberi kesadaran, sudah diberi perasaan, sudah diberi hati nurani, sudah diberi pertimbangan-pertimbangan, kok hilang semua ketika menghadapi keinginan, ketika menghadapi kebutuhan, ketika menghadapi hasrat. Hilang semua pertimbangan itu, maka dia menjadi lebih jahat dari binatang, lebih hina, lebih rendah dari semua makhluk yang rendah. Maksudnya lebih jahat dari binatang. Mengapa? Karena kalau macan membunuh rusa itu karena kebutuhan. Nah, kalau manusia membunuh manusia tidak ada kebutuhan sama sekali, bahkan jahat sekali, sehingga kalau ada manusia membunuh manusia karena kesenangan, karena kerakusan, karena kepentingan, kan gitu, jauh lebih jahat. Mengapa manusia nilai kejahatannya lebih berat dibanding macan yang membunuh mangsanya? Karena manusia membunuh dengan kesadaran. Justru karena dia punya kesadaran itulah, maka kesalahannya lebih berat. Yes? Oh. Maka kemudian faba'asallahu nabiyina mubasyirina wa munzirin. Maka Tuhan kemudian mengutus para nabi untuk memberikan kabar, untuk mendorong mereka supaya berbuat baik dan mendapat balasan yang enak, yang menyenangkan, dan memberi mereka peringatan jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk karena balasannya adalah menyedihkan dan menyakitkan. Itu mubasyirina wa mundzirina. Lalu dengan cara apa para rasul itu memberitahu dan memperingatkan manusia supaya umatan wahidatannya kembali lagi? Dibekalilah para rasul, para nabi itu wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi. Begitu. Lalu kemudian kita masuk ke ayat 214. Am hasibtum tadkhulul jannah. Apakah kalian kira bahwa kalian akan masuk surga, sementara kalian gak pernah kedatangan atau gak pernah datang kepada kalian cobaan seperti yang datang kepada umat dan generasi sebelum kalian? Apa itu? Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina ma'amanu. Sampai kemudian rasul dan orang-orang yang beriman pun membutuhkan, lalu kemudian berharap dan menunggu, mata nasrullah, kapankah pertolongan Tuhan itu datang? Lalu diberitahulah mereka, ala inna nasrallahi qarib.
Yas'alunaka madza yunfikun Qul ma anfaqtum min khairi falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Ini kok sudah ayat 2015 Nah, kita baca dulu. Fin nazmi iku ing dalam runtutane ayat wajhani utawi ana rong versi al-awwalu siji versi pertama iku annahu ta'ala. Iku sak temen te Gusti Allah taala iku kolang didhawuh sapa Gusti Allah taala fil ayati salifati dalam ayat kang wis dhisik wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ketika tadi ayat 213 bahwa manusia pada mulanya baik semua di alam arwah. Lalu kemudian di alam jasmani dengan beraneka ragam pancaroba kehidupan pancagoda, bukan hanya pancaroba tapi pancagoda, godaan yang luar biasa. Maka setiap manusia berperang di dalam dirinya sendiri, apakah aku akan menjadi pemenang ataukah pecundang. Pemenang yaitu orang yang kesadarannya mengalahkan hasratnya, pecundang yaitu orang yang hidupnya memperturutkan hasrat. Lalu nanti yang membedakan adalah masalahnya ini wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Maka jika kamu pengen selamat, nggak ada kan yang menjamin kita nanti siapa yang akan selamat. Bukan gelar sarjana yang membuat kalian nanti selamat, orang yang bisa waras. Enggak. Kemarin kita baru saja dipertontonkan orang sarjana orang waras gitu. Kesarjanaan nggak bisa membeli kewarasan. Yes? Iya. Gelar kesarjanaan tidak akan bisa membeli kewarasan. Siapa yang waras? Orang yang Tuhan berikan petunjuk, jalan yang benar. Oleh karena itu supaya kita selamat, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi siapa yang akan selamat? Orang yang rajin sholat. Karena setiap hari kita membaca ihdinas siratal mustaqim, mohon petunjuk jalan yang lurus minimal 17 kali. Iya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Dan itulah inti kehidupan. Di dalam Al-Fatihah disebutkan intinya kehidupan jika kamu pengen selamat, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kamu pengen berhasil, sukses, bisa meraih apa yang kamu cita-citakan, yaitu masuk surga. Wis lah gampangannya gitu, orang awam masuk surga itu kan cita-cita tuh. Nah, dengan cara apa? Ya ihdinas siratal mustaqim. Kalau kamu sudah diberi Tuhan, diberitahu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Pertama, yu'minuna bil ghaib. Kalau kamu jatuh di jalan di mana kamu bisa mempercayai padahal kamu tidak tahu. Wah, banyak orang-orang yang tidak mau percaya kalau belum tahu kan? Biasa. Kalau belum tahu belum percaya itu biasa. Yang hebat itu belum tahu tapi kamu percaya. Tahu nggak bahwa cabai ini pedas? Nggak percaya. Saya sebelum mencicipi sendiri. Tahu nggak sate yang di sana lebih enak dibanding sate yang biasa kamu beli? Nggak percaya. Sebelum saya mencicipi sendiri, biasa. Yang hebat itu kalau kamu bisa percaya padahal kamu belum tahu. Satu, bisa nggak begini? Bisa percaya bahwa nanti akan ada hari kebangkitan. Bisa percaya bahwa nanti kita dikubur akan ditanyai malaikat. Bisa percaya bahwa setelah mati nanti semua manusia akan dibangkitkan dan dihisab. Bisa percaya nggak bahwa Tuhan punya kasih yang jauh lebih luas dari marahnya? Ini
tidak harus tahu dulu. Nah kalau kemudian prosedurmu harus tahu dulu baru percaya, itu sih baik. Itu sih baik, itu sih baik. Itu sih ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu dari arahnya dari tahu dulu menuju keyakinan. Lah kalau iman itu dari keyakinan dulu. Soal tahu itu belakangan. Bahkan di dalam iman pengetahuan itu rak penting. Pokoknya saya percaya lalu saya menjalaninya. Itulah mengapa kamu gagal menjadi orang tetap rekoso. Kenapa? Karena rak ngandel sih. Pengennya ngerti dhisik. Gusti Allah wis dawuh la in sakartum lho, wis to la in sakartum la azidannakum. Sederhana. Lah kowe ora ngandel pengen ngerti dhisik. Piye sih kudu paham sih. Orang kalau bersyukur nanti akan ditambah. Lalu belajar tentang ilmu sedekah. Sedekah itu bisa mendatangkan 10 kali lipat. 10 kali lipatnya beranak pinak. Ada yang 700 kali 700. Ada yang dalilnya mi'atu habbah. Wallahi yudhaifu ma yasha dan seterusnya. Jadi kamu mau belajar sedekah, mau belajar akuntansi. Udah deh, percaya saja. Tuhan bilang bersyukurlah, nanti akan aku tambahi. Percaya dulu, bukan paham dulu. Ora penting paham, percaya saja lalu lakukan. Baru nanti setelah brak hidupmu kok nyaman, berlimpah kemudahan, baru kamu tahu, oh iya, itu belakangan dan gak penting. Tahu itu gak penting di dalam iman. Yes? Paham sekarang? Iya. Jadi kalau kamu pengennya tahu dulu deh, baru kemudian membuktikan, setelah terbukti baru percaya. Tinggalan zaman, pengen percaya bahwa di kubur ada malaikat mungkar nakir, berarti kamu harus mati dulu. Terlambat coy. Saya belum percaya nanti akan ada malaikat mungkar dan nakir. Saya harus membuktikan dulu. Ya mati ya kono. Mati kes. Terlambat. Percayalah sejak masih hidup kamu akan ketemu landrat di sana. Lalu lakukan, yaitu mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kata Mbah Mung, urip mampir ngombe. Lho gur mampir ngombe malah nginep. Ya ora mampir jenenge andon. Andon itu berarti mung-munge. Jenenge Pak Munge, mulane mung-munge. Enggak bisa. Yes. Jadi prosedurnya memang bersebalik. Ya, nanti mau sampai mana tuh? Allah. Wal muradu annahu ya'ti man yasha'u ilal haqqi wa talabil jannah fa bayyana fi hadhihi ayah anna zalika salab la yatimu wa la yakmulu illa bi ihtimali syada'id fit taklifi. Wal muradu kang dikersakake saking ayat mau annahu iku sak temene kelakuan. Annahu sak temene Gusti Allah iku yahdi maringi pituduh atau nuduhake sapa Gusti Allah man ing sapa wae yasau kang kersa sapa Gusti Allah nuduhake ilal haqqi marang kebenaran wa talabil jannati lan nyuprih swarga. Jadi Gusti Allah iku nek ngersakno wong, nek kowe wong kok dikersakno Gusti Allah, ketok. Uripmu atau wong iku mesti di dalam menjalankan hidupnya mencari surga. Jadi nek ono wong uripe kok mencari surga, jangan-jangan orang ini adalah orang yang Tuhan mau berikan petunjuk kepada dia. Ya tinggal kita pahami sebaliknya saja. Jadi nek ono wong kok uripe golek neraka, berarti Gusti Allah tidak memberikan petunjuk jalan yang lurus kepada dia. Kalau orang kok uripe golek swarga, jangan-jangan orang ini orang yang sedang diberi petunjuk Tuhan, siratal mustaqim. Kenapa? Karena yahdi mayyasha ila siratin mustaqim. Oke.
Fabayyana mongkon jelasake fi hadil ayatin, lalu wabayyana nuli Gusti Allah jelasake fi hadil ayatin dalam ayat iki jelasake anna zalika tolab ing sak temene utawi iku mukono-mukono suprihan iku layak timura sempurna apa tolab walayak mulan ora genep apa tolab illa bihtimalis syadaidi. Enggak genep itu maksudnya enggak lengkap, bukan dalam pengertian nggak sempurna, itu nggak ada cacatnya, karena kita sering salah memahami ya. Kenapa? Karena pengetahuan bahasa Indonesianya yang tidak lengkap gitu. Sehingga kadang-kadang menerjemahkan itu salah pilih kata. Nah kalau salah pilih kata ya seringkali akhirnya salah pilih konsep pemahaman. Walayak mulu illah, sehingga kata kamil itu hampir selalu disebutkan artinya sempurna. Padahal kata sempurna itu salah satu kata yang maknanya tidak dipahami oleh orang. Apa sih sempurna itu? Iya kan? Apa sempurna itu? Kalau kamu sampai ke tujuan, ya itu bukan sempurna itu. Hah? Sempurna itu apa? Kalau tidak ada yang kurang, namanya genep. Kalau semua ada, lengkap. Yes? Apa artinya sempurna? Tidak jelas. Lah kita itu hidup di dalam konsep yang nggak jelas itu. Kenapa? Karena yang menerjemahkan tidak tepat memilih padanan kata. Manusia yang sempurna, manusia apa yang sempurna? Manusia yang lengkap. Itu juga sehingga ketika menerjemahkan walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangannya. Bilangan itu bukan soal sempurna atau tidak sempurna. Bilangan itu genap atau kurang. Enak? Walitukmilul iddata artinya maka genapilah jumlahnya. Nah, sekarang kepada soal keimanan. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara kalian tidak pernah mendapatkan cobaan seperti yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Mereka masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wallazina ma'ahu mata nasrullah. Lah, ini namanya menyebutkan hal-hal yang khusus. Lalu apa makna umumnya? Bahwa yang disebut keimanan yang sempurna, keimanan tidak akan lengkap kalau kamu menjalankannya tanpa kesusah payahan menghadapi cobaan dan godaan. Kalau minggu kemarin saya bilang, kalau kamu puasa setiap hari, setiap siang, atau di dalam bulan puasa nggak pernah batal, tapi memang kamu hidupnya di pondok pesantren, mana ada yang bilang kamu orang hebat? Lau kabeh semua santri puasa, nggak, mana ada santri nggak puasa, iya kan? Kalau kamu setiap malam sholat dan ternyata kamu hidupnya di asrama yang mewajibkan sholatul lail, misalnya berjamaah, kalau tidak disabet misalnya, sholatmu biasa saja. Tapi kalau kamu tukang parkir, saya contoh itu yang supaya ekstrim itu. Kalau kamu tukang parkir siang-siang bulan puasa di Semarang lagi, suhunya bisa 43, paling rendah 32 ya, nyebul siang-siang, panas tenggorokan itu, hausnya setengah mati. Nggak nyebul aja itu kering, ditambah nyebul, seperti ada api di tenggorokan, dan kamu tetap berpuasa, luar biasa. Jadi nilai amal adalah seberapa susah payah kamu mengerjakannya. Ini ya. Jadi layak mulu dan tidak lengkap illa bihtimali syada'id, kejaba kelawan nanggung kesusahan-kesusahan kerekasan fit taklifi ing dalem kewajiban-kewajiban atau paperden, kewajiban-kewajiban Tuhan kepada orang atau umat beragama.
Di dalam agama itu ada isinya taklif. Jadi kalau kamu masuk ke dalam suatu agama, jangan bilang bahwa agama itu bebas. Ini juga konsep yang sering disalahpahami. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi kalau saya masuk di dalam agama, saya jadi orang Islam, saya bebas dong mau ibadah mau tidak. Kamu kok maksa-maksa? Kan la ikraha fiddin. Ya cewes jenenge. Justru di dalam agama itu isinya paksaan. Di dalam agama isinya apa? Paksaan. Taklif. Yang tidak ada paksaan la ikraha itu di dalam memilih kamu mau beragama ataukah tidak. Dan yang kedua, paksaan itu di dalam memilih. Jika kalaupun kamu memilih mau beragama, kamu bebas mau memilih agama yang manapun. Tidak ada paksa. Nah, yang boleh saja di situ. Tapi begitu kamu sudah masuk ke agama Nasrani, masuk ke Yahudi, masuk ke Islam, masuk ke mana saja, maka sejak saat itulah, kalau di dalam Islam namanya syahadat. Begitu kamu syahadat, maka sejak saat itulah kamu menjadi orang yang terpenjara. Makanya bahwa kehidupan di dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beragama. Kan? Kalau kamu pengen bebas, ya jangan beragama. Kamu pengen hidup bebas, ya nggak usah beragama. Begitu kamu beragama, agama manapun, maka artinya kamu sudah sedang di penjara. Karena dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beragama. Kebebasan hanya bagi mereka yang tidak beragama. Itu artinya bahwa agama itu isinya paksa. Makanya la syai'a fid din illa at-taklif. Moga-moga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fili wali wal jannah. Jadi kita membaca baru satu ayat ya, itu aja nggak selesai tadi ya ayatnya. Am khasibtum wa zulzilu hatta yaqula rasul, ini belum disebutkan. Ini baru am khasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masatumul ba'sa wad dharra, itu juga belum dijelaskan. Generasi yang sebelum kita itu yang bagaimana, masatumul baksa mereka itu apa, dorok mereka itu apa, kita belum menafsiri itu. Dan itu lebih jelimet lagi, lebih detail lagi. Ya, semoga minggu depan bisa sampai ke sana.